Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Falaha. Pada kesempatan kali ini, aku mau memaparkan mengenai komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Jadi, komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang terjadi secara langsung dan terarah. Pada komunikasi interpersonal, individu saling berinteraksi dan berkomunikasi secara tatap muka ataupun melalui media komunikasi seperti telepon, pesan teks, ataupun juga video call. Nah, tujuan utama dari komunikasi interpersonal yaitu untuk memperoleh informasi, membangun hubungan yang baik, menciptakan kesepakatan, dan juga mengatasi masalah. Berikut ini adalah contoh dari komunikasi interpersonal. Berikut ini adalah salah satu contoh komunikasi interpersonal secara langsung, tatap muka, dan terarah. Komunikasi tatap muka atau interpersonal dalam konteks komunikasi bisnis melibatkan interaksi langsung antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, berikut nih ada contohnya. Yang pertama yaitu presentasi produk ataupun layanan, yaitu melibatkan presenter yang memperkenalkan produk atau layanan kepada pelanggannya. Presentasi tersebut biasanya berisi mengenai informasi tentang fitur, manfaat, keunggulan mengenai produk atau layanan yang sedang dipresentasikan. Yang kedua yaitu ada negosiasi bisnis. Hal ini yaitu melibatkan dua pihak ataupun lebih yang berunding untuk mencapai sebuah kesepakatan, yang tentunya kesepakatan tersebut akan menguntungkan bagi semua pihak. Jadi kesepakatannya dicari bersama, kesepakatan apa yang akan menguntungkan untuk semua pihak. Nah, yang ketiga juga ada rapat bisnis, yaitu melibatkan beberapa orang yang berkumpul untuk membahas topik yang tertentu yang berkaitan dengan bisnis. Lalu, komunikasi kelompok itu apa? Nah, jadi komunikasi kelompok itu adalah proses komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang bergabung dalam satu kelompok atau satu tim. Dalam komunikasi kelompok, anggota kelompok saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok bisa terjadi secara formal dalam pertemuan rapat atau diskusi, ataupun informal dalam percakapan santai antara anggota kelompok. Tujuan utama dari komunikasi kelompok adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memecahkan masalah, dan juga mencapai tujuan yang bersama. Berikut ini ada contoh dari komunikasi kelompok. Dan berikut ini adalah salah satu contoh komunikasi kelompok yang terjadi di 3 orang atau lebih yang tergabung dalam satu kelompok atau tim yang sedang membicarakan tugas kelompok yang diberikan oleh dosen. Nah, lalu apa sih fungsi dari komunikasi kelompok itu? Nah, fungsi yang pertama itu yaitu adalah meningkatkan keterikatan dan kebersamaan. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa komunikasi yang baik itu adalah secara terbuka dan juga tentunya jujur. Nah, apabila kita menerapkan komunikasi tersebut dalam komunikasi berkelompok, tentunya akan membangun rasa kepercayaan satu sama lain yang nantinya akan memperkuat ikatan sosial di antara kelompok tersebut. Yang kedua yaitu ada menentukan tujuan dan misi kelompok. Komunikasi kelompok memungkinkan anggota untuk menentukan tujuan dan misi kelompok. Dengan berkomunikasi secara terbuka, anggota kelompok dapat mengidentifikasi tujuan mereka, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuannya, dan memutuskan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan kinerja kelompok. Nah, dengan kita berkomunikasi kelompok secara teratur dan jelas, anggota kelompok dapat membagikan informasi dan memecahkan masalah dan membuat keputusan yang lebih baik, yang dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja kelompok.
Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan anggota kelompok. Nah, dengan memberikan dukungan dan umpan balik positif, serta memfasilitasi diskusi terbuka, serta partisipasi, anggota kelompok dapat merasa dihargai dan juga lebih termotivasi lagi untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial dan pemecahan masalah. Nah, dengan komunikasi secara teratur dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, anggota kelompok dapat mengasah keterampilan sosial seperti kerjasama, negosiasi, dan juga kepemimpinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.